bisa bawa motor yang bener nggak? Iya, ada suara mesin yang nggak pernah naik mobil listrik juga kan? Oh, sebelumnya belum pernah. Ioniq itu udah pernah. Ya, kalau pakai mobil konvensional biasa. Kita pakai mobil apa? Aku biasanya kalau LCGC-nya ya Aprilia. Oh, Kalau mobil sendiri yang kasih itu kan biasanya yang lama. oh yang Grand Innova. Sebelum Grand Innova. Oh, Yang 1800 cc kapsul. oh, yang modelan zamannya Ya mirip-mirip Krista mirip LGX. LGX Krista ya gitu. Wah, itu bensinnya lumayan ya. Habis cuma di bensin dong. Perawatan simple, bensinnya yang nggak kuat. Ngeri ya. Iya. Itu Satu banding. 1/6. Iya. Tapi kalau ngomong tenaga, itu nggak kalah. Oh, enak ya. Ya kan nggak perlu takut mati. Mau nyelip dikit turunin gigi dapet. Durability-nya juga oke banget. Iya. Ya. Benar-benar apa kayak di sisinya kalau mau ganti gampang. Murah juga nggak terlalu mahal. Mahal bensinnya. Mahal bensinnya. Tiap 6 bulan servis juga paling nggak nyampe sejuta kok. Oh, Di bawah segitu. ganti oli paling. Iya, ganti oli, ganti apa saringan olinya itu, filter olinya, minyak rem, kalau juga manual. Lebih enak lagi. Iya. Sampai sekarang masih dipakai. Masih. Durable banget ya. Iya. Dulu itu sempat mau ganti, cuma gara-gara pikiran kayak terus mungkin bayaran mahal, orangnya dikekas semua kayak ya udahlah pakai aja lah. Masih enak juga yang Nggak mikirin gengsi juga buat aku Iya. juga. Yang penting bisa jalan. cuman emang bensin sih ya nggak kuat. Iya. Teman saya juga ada tuh pakai dari sini ke ke puncak bolak-balik habis setengah tangki. Iya, benar. Buset. Tangkinya juga 60 liter. Iya, berarti kan 30 liter kan ya habis. Udah pernah nyoba pakai yang mahal, tidak ada bedanya. Pertamax, Oh, Shell, tapi sama aja emang bensinnya boros aja. mungkin dia karena masih karbo kali ya. Iya Full benar, injection ya. benar. Dulu kalau takut ditinggal mobilnya gitu, cabut karburatornya. Oh gitu. Udah pasti nggak bakal bisa dicuri. Oh. Karena udah mati kan karburatornya Oh dicabut. iya. Mau diapain pun juga nggak bakal bisa nyala mobilnya. Setiap pakai LCGC, iritnya berasa sih. Jauh ya. Jauh. Kalian 112 ya. 12 kan kalau injeknya bener 13, 14 bisa. Manual apa matic? Matic. Oh matic. Kalau nggak tahu irit. Manual sih kayaknya 115 masih dapat. Tergantung yang megang juga. Iya, tergantung kaki sih. Kalau yang kijang itu sekarang pajaknya berapa ya? 1,5-2 jutaan. Juta 100. Kalau kayak gini dong pajaknya gini. Seharga Honda Beat paling 400.000. Murah juga ya. Iya. Listrik soalnya ya. Iya. Kalau CGC kan bisa 2 juta 3 juta kan. Iya, masih 2 juta lebih lah rata. Ini mah kena listrik masih murah. Sebenarnya dari tadi saya bikin konten vlog taksi online sih loh. Iya. Rekam di dashcam. Wah. Paling mau info kalau boleh nggak saya upload? Boleh. Oke. Thank you loh. Udah awareness lihat ini. Oh. Kontennya apa? Jadi saya sharing keseharian jadi taksi online gitu. Nama channelnya Koko Driver. Wah, kayaknya pernah tahu tuh. Oh, kalau pernah lewat di Iya, reels gitu tuh. Aduh. Oh. Iya, lucu. pernah nonton loh? Pernah Lewat. Biasanya di reels FYP. itu suka ada yang Oh. ini. Iya. Aku nggak banyak TikTok sih, cuma banyak ini. Cuman ya lucu aja. Kayak pas lihat kayak ini kayak sadar aja gitu. Ini kayak pernah lihat sih. Soalnya kalau ngandelin dari taksi online doang agak berat loh kan. Lebih ke nggak mungkin sih pakai review buat kayak gini. Ya kan? Atau kan paling kalau yang kayak gitu yang iseng lah, bosen. Kalau ini kayak agak aneh. Waduh, ketahuan saya ini. Oh, fokusnya konten. Udah kelihatan lah. Lucu tapi.
Makasih ya. Oh, thank you, Bob. Kita ketahuan guys. Kalau taksi online konten ya, bukan full time taksi online. Tapi ada pembahasan menarik kali ini. Tadi gua ngebahas mobil ya. Kijang emang nggak ada duanya tuh, gila. Teman gua aja tuh masih pakai Kijang yang LGX gitu sampai terakhir dibawa ke Bandung aja masih mobilnya tuh istilah orang dulu tuh masih gereng. Cuman memang bensinnya sih yang nggak kuat. Dulu gue pernah tadi gue bilang ke Bogor apa? Pokoknya antara ke Bogor apa ke Bandung deh. Pulang pergi doang. Setengah tangki, gila. Padahal kan lewat tol ya, harusnya lebih irit. Ya udin, kita selesaikan dulu penghasilan perdana kita ya. Seger banget hari ini. Argo 48.000. Bersihnya 39.600. Halo guys, kembali lagi di vlog on beat Koko Driver. Happy Sunday semuanya guys. Hari ini gue mau kembali on beat lagi, mencari tambahan ya, dan mencari konten tentunya. Ya semoga bisa dapat yang seru lah hari ini. Tadi penumpang pertama sih udah seru banget. Buset, langsung bunyi dong. Berkelana dulu mencari orderan yang tadi dapat di cancel sama penumpangnya. Jadi sekarang gue lagi ke area BSD Ayon sana deh. Dapat orderan tadi di lampu merah ke kanan harusnya. Gue udah keburu lewat ke depan. Putaran yang itu ditutup lagi. Mau nunggu apa enggak ya ini orang ya? Buset, toto masuk dari Grab Argo Super Kakap 150.000 cuy. Dari The Breeze ke area Serang situ. Ya, jadi terpaksa cancel semua deh. Ini ternyata dapat orderannya gosen, terus nganternya kipas. Bilangnya sih kipas tangan, bisa difoto. Tuh gue udah tanya, soalnya saya pakai Wuling REV. Wah, jadi mesti turun ke lobby juga. Jadi mesti turun ke lobby nih si kakaknya nih. Jadi nggak enak gue. Mau nggak mau ngambil yang ini deh. Kalau yang ini kakak, kayaknya kita cancel dulu lah ya. Soalnya gue kalau nganter yang jauh-jauh gini pulangnya biasanya ngosong, nggak kuat nunggunya di sana. So kita cancel aja. Jadi dia bisa kelempar ke rekan mitra yang lain yang lebih membutuhkan lah. Kita fokus yang ini dulu aja nih, gosen. 21.000 dari Pop Hotel ke Ice BSD nganterin kipas. Oke, ini udah dikirimin fotonya, barangnya segini ya. Muat lah ya, kalau menurut gue sih. Itu bisa ditidurin bangku belakang. Ya wes, kita let's go, gaskan yang ini. It was at this moment that he knew he fucked up. Aduh, dapat gosen kita guys. Ada aja ini terbang tadi. Bentar ya, saya lagi nganter barang. Iya. Nganter barang depanan aja Pak. Oh, oke. Soalnya ini jalan. Oke, siap. Thank you, Pak. Depan mobil yang hitam ya? Iya. Langsung disambut orderan lanjutan. Ini kenapa ya Grab lagi suka nyuruh gua ke area pinggir sini nih. Harganya menarik banget, 66.000 ya bersih ke kita. Cuman gua nggak ngambilin deh kalau yang jauh-jauh gini. Biar kita bagi-bagi ke rekan yang lain aja ya, yang lebih membutuhkan. Oke. Maksud gua lebih membutuhkan itu bukan gimana-gimana ya. Maksudnya adalah kalau ada rekan lain yang memang benar-benar full time jadi driver online kan, mereka
fokus nyari orderan atau argo yang gede-gede gitu. Sedangkan kalau gue 50-50, part time nyari tambahan sama part time nyari konten juga. Kalau terimain argo yang panjang-panjang gitu, yang jauh-jauh, biasanya gue tuh nggak tahan nunggu di sananya tuh, di tujuannya untuk nungguin arah balikan ke rumah tuh gue nggak tahan. Akhirnya gue selalu berakhir tuh ngosong atau matas. Orderan kemana ya? Landai banget hari ini. Ini gokar juga kalau gue rubah mobilnya ke Wuling REV, langsung berat banget cuy, nggak bunyi-bunyi. Kalau gue rubah mobilnya ke Agya, dia bunyi. Walah, pantesan dari tadi yang masuk argo gede semua. Hematnya tiba-tiba mati. Kita tes ya, coba kita nyalain nih. Langsung masuk apa enggak nih orderan? Nggak lama masuk. Argo 12 juta dari Prasmul ke apartemen belakang Ayon. OTW jemput. Masih 1,6 kilo. Langsung bunyi. Mode hemat lagi guys. On the way jemput argo 12 juta lagi dari Ayon ke Ice Base nih. Ya putar-putar sini aja. Ya di belakang paling. Muat nggak? Muat. Oh yaudah. Di depan satu orang. Hati-hati kepala. Oh emang kayak gini ya? Iya. Sorry. Gak apa-apa. Sorry, seatbelt tadi agak ke belakang gitu. Oh tinggal dua. Kalau itu pakai listrik ya? Iya. Kalian udah sampai sebenarnya berapa jam? Kalau misalkan penuhin 50% itu 10 jaman. Oh, Iya, tapi itu ngecas di rumah. sebenarnya kalau itu pakai sampai dari itu sampai habis itu berapa? Bisa 200 sampai 250 kilo. Kurang lebih kalau itu 2 harian. 2-3 hari. Tidak aja lagi ada event apa ya? Kayak basar gitu sih. Di ICD rame. Dari mana nih? Surabaya ya? Kedengeran sih, bukan kelihatan. Tapi kelihatan juga sih. Biasa cewek-cewek Surabaya itu kan wonge ayu. What? Bro, what are you talking about, man? Bener gak ayu? Ayu bener gak? Iya itu. Oh, Tapi orang kita enggak. wah, berarti apa nih sebutannya? Good looking kalau di Surabaya. Jaksel dong jadinya. Orang pinggiran Jakarta di sini. Sengaja lagi liburan ke sini. Mau ke Ice apa gimana? Oh, emang kuliah. Sebenarnya gue juga lagi konten buat vlog YouTube, vlog taksi online sih. Kira-kira berkenan nggak kalau masuk ke YouTube? Kameranya ada di sini nih. Mau say hi. Jadi halo. Tuh guys, cantik-cantik guys kalau di BSD. Jadi gue bikin video keseharian jadi taksi online. Udah lama. Udah setahunan lah. Itu part-time atau? Iya part-time. Part-time sambil nyari tambahan, sambil nyari jodoh. Sama nyari teman. Yang di Ice eventnya apa? Bazar pet shop gitu apa? Kayak basar baju sih. Oh baju. Baju. Iya, slow motion. Thank you ya. Sama. Ada yang tahu nggak guys? Di Ice lagi acara apa ini? Banyak ciwi-ciwi cantik guys dari tadi. Gue tadi nganterin kipas yang dapat gosen itu ya. Gue lihat yang naik dari lobby. Buset, ini acara apa ini? Jadi pingin masuk ke Ice nih ikutan acaranya. Nah, yang barusan seperti malu-malu gitu ya. Tadi bahasnya mobil listrik. Gue pikir wah jangan deh. Mendingan gue alihin aja deh pembahasannya ke yang lain. Jangan bahas-bahas mobil listrik lagi.
pasti bosen nanti. Cuman ya gitu ya, namanya ngobrol sama orang baru, stranger, kita juga agak sulit nyari topik yang cocok. Cuman ya gitulah serunya jadi konten kreator taksi online ini. Ngajak ngobrol orang baru, strangers itu yang bener-bener baru ketemu, itu bener-bener ngasah skill gue banget, ngasah skill public speaking, ngasah skill gue nyari topik, ngasah kita punya anxiety juga, ya kan, ngobrol sama orang baru kan kadang-kadang kita suka gugup atau grogi istilahnya. Kalau udah terasa terus kan kita jadi lebih luwes. Yowis, ini kita drop off aja, Argo 13 juta, bersihnya 12 juta. Oh iya, itu kan bener. Kalau gue nggak nyalain Argo hemat guys, hari ini gue nggak dapet konten sama nggak dapet orderan sama sekali. Tuh langsung masuk lagi hemat. Jadi untuk rekan-rekan lain, gue sebelumnya mohon maaf banget ya, bukan gue nggak mencoba mendukung, nggak mencoba ikutan support gerakan anti hemat, tapi ya ginilah seperti yang kalian bisa lihat realitanya. Kalau gue matiin hemat susah di sini, bener-bener kalau akun gue ini nggak bunyi. Nggak usah jauh-jauh deh, kayak Gokar aja nih. Gokar gue rubah mobilnya dari Agya ke Wuling REV, itu nggak bunyi sama sekali, nggak dapat orderan. Tadi itu bunyi karena gue rubah mobil gue ke Agya lagi, balik terus baru bunyi. Ini dapat lagi Argo 14 juta dari ICE ke seputaran sini juga ya, apartemen deket depan situ tuh. Yaudah kita gas, gimana lagi? Dengan Kak Shiva ya. Sorry, tadi dari Kucing Malaysia ya? Oh, kalau di sana mobil listriknya apa ya Bu yang banyak? Kalau boleh Mobil tanya. besar. Oh, nggak ada mobil kecil gini ya? Belum. Mobil besar. Mobil apa kan? Macam tuh, yang macam-macam Fortuner tuh. Kalau untuk bensinnya di sana berapa ya? Murah, bensinnya murah. Bensin murah. Per liternya sampai 10.000 kayak di sini atau? Kak, 2,5 ya kak, kalau yang itu yang biasa. Ya, 8 ribuan. Oh, 8.000. Ya. Tidak nyampe 10. Tapi kalau Indonesia masuk ke Malaysia dia beli yang mahal. Indonesia memang nggak diperbolehkan kak beli yang kuning itu, dia harus yang hijau. Nggak diperbolehin. Oh, Kalau orang warga asing datang ke Malaysia, dia pakai kereta Indonesia ya, dia nggak boleh pakai yang kuning tuh kak, memang nggak boleh. oh gitu. Dia harus pakai yang hijau. Oh, kalau nyebrang dari yang Kalimantan itu ya? Pokoknya kalau kereta itu loh, kereta Indonesia datang ke sana dia nggak boleh pakai yang kuning itu, Oh, tapi ya pakai yang hijau. Masih. Nah, jadi dapat ilmu tuh guys. Coba yang tinggal di Kucing atau di mana? Kalimantan, bener apa enggak? Kita sharing-sharing di kolom komentar. Ini gue selesaikan dulu ya, Argo 16.500. Dapatnya 14 juta. Oke, kita dapat lagi orderan selanjutnya 15 juta. Langsung aja kita gaskan jemput. Dengan Kak Mida ya? Anjir, gue diliatin orang, gue nih nyasar apa gimana?
Tadi orang yang dibikin ngeliatin mobil gue mulu. Dapat orderan lanjutan 15 juta lagi. Balik ke area Ion. Kali ini kita pick up dari Grand Lucky. Putar-putar sini aja udah. Ya sebenarnya lumayan sih, 15.000 kali 10 aja udah 150.000. A few moments later. Kita istirahat dulu di sini. Mumpung tadi nganterin ke apartemen Sky House BSD. Ada tempat parkiran lapang sambil nungguin orderan nih. Sekalian numpang ke WC di lobi apartemennya dulu deh. Wah, anjir, komplek apartemennya asik banget guys. Ada kolam renang. Ini ada jogging track. Di situ juga ada tempat makan, ada gym. Sampai tadi kita parkir di sana. Kita tinggal jalan. Gila, asik banget. Sekarang gue mau offline dulu, istirahat, cari makan malam. Ini istri gue juga lagi baru kelar kerjaan make up ya, jadi kita ketemuan di tempat makan. Kita mau makan di area BSD, namanya Vanya Park. Amsyong guys, ternyata tadi di Sky House itu ada biaya parkirnya. Gue kagak tahu. Kena 4.000 deh. Argo 15.000, bayar parkirnya 4.000. Waduh, free-nya cuma 10 menit ternyata. Gue pikir itu free soalnya ngambil kartu bukan ngambil karcis. Ternyata bayar. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Sekarang gue lagi on the way ke area Vanya Park, mau makan bareng anak dan istri gue. Untuk baterai sementara di 73%. Tadi gue start dari 100% ya. Untuk penghasilan sementara dari Grab 108.000. Sedangkan dari Gokarnya 26.200. Sik, makan dulu guys. Gue makan nasi ayam sambal matah. Ada roti strawberry, taichan crispy. Makan apa? Jadi makan apa? Sate apa? Alright, sudah selesai makan malam, sudah kenyang. Istri gue udah duluan ya, dia bawa mobil. Sekarang gue lagi iseng online lagi lah. Sudah jam 7:30, rencananya kita cari-cari sampai jam 9 lah ya. Sekarang gue lagi mau jemput penumpang terakhir buat hari ini rencananya. Ini tadi gue ambil karena titik jemput dan tujuannya itu dari kumpulannya atau base campnya cewek-cewek cantik gitu. Dan namanya juga menarik nih, kayaknya bisa kita bikin konten semacam podcast ya nanti ya. Ya moga-moga aja mau lah penumpangnya. Ya, sama-sama. Udah guys, saatnya pulang kita. Wah gila, bener-bener kesalahan terbesar gue nerima orderan yang terakhir ya. Gue gak nyangka cuy, minggu malam ini jalanan masih macet kayak gini. Gak salah ini. Sekedar sharing guys ya, kalau lagi bottleneck atau penyempitan gini, tolonglah mengerti yang namanya zipper merge. Artinya ganti-gantian masuknya. Nggak usah nodok-nodok seperti jalanan punya kalian gitu. Semua orang mau jalan gitu. Jadi kalau bisa lah ganti-gantian. Kayak gini nih, ini Avanza dulu masuk, yang ini masuk, baru gue, baru ini sebelah nih.
Ini biasanya kalau orang yang nggak mau ngalah kan, nih Avanza masuk, gue harus ngegas nyodok biar dia nggak masuk nih. Tapi sebenarnya yang bagus itu kalau menurut gue zipper merge. Jadi kita ganti-gantian seperti resleting. Bisa bawa motor yang bener gak? Pingin gak lo? Dapat lagi guys, sekali gue keluarin amarahku. Kesel banget bawa motor kayak gitu, nanti giliran ketabrak udah ganti juga, usahain orang malam dia bisa dia yang minta ganti rugi lagi. Sekali pengen gue tempeleng rasanya orang Sontoloyo kayak begitu. Nggak dapet aja tadi tuh, gue suruh minggir malah kabur. Beraninya di jalanan doang, yang ditantangin kabur. Banget gua. Akhirnya sampai di rumah dengan selamat ya. Langsung saja gua mau share penghasilan Onbit hari ini. 176.200, kita sisihkan dulu 5% untuk perawatan mobil seperti minyak rem, oli gardan, lalu penyisihan untuk pajak dan ban. 8.810, lalu kita kurangi lagi 11.500 modal listrik. Untuk penghasilan bersih gua hari ini di 156.000, kita potong lagi 25.000 untuk uang makan. Hari ini gue masih bisa mengantongi penghasilan di 131.000. Segitu penghasilan bersih untuk Onbit gue hari ini. Hari ini gue online dari jam 2 siang sampai terakhir itu efektifnya di jam kurang lebih jam 9 ya. Ada 7 jam kerja dengan 1 jam istirahat, 1 jam nge-live. Jadi kurang lebih mungkin efektifnya jam kerja gue hari ini cuma 5 jam. Untuk jarak tempuh gue hari ini di 100 kilo pas. Tadi gue mulai dari 2.970 kilometernya. Sekarang di 3.075, sorry berarti 105 kilo. Jadi buat kalian yang ingin membandingkan kalau pakai mobil bensin hari ini berapa, silahkan kalian bandingkan sendiri dengan konsumsi BBM mobil masing-masing ya. Untuk highlight hari ini tidak ada yang istimewa sih, cuman tadi penumpang pertama itu kita cerita seputar mobil, dan memang Toyota Kijang itu tiada duanya ya. Mobil yang bener-bener minim perawatan tapi bisa dipakai sampai jebol.
Itu cuman untuk mobil doang tuh, katanya ya, katanya. Berdasarkan pengalaman si Koko tadi dan pengalaman temen gue. Walaupun memang downside-nya atau negatifnya mau bensinnya boros karena mesinnya masih karburator dengan cc 1800. Highlight kedua tadi gue dapet penumpang ibu-ibu dari Kuching, asal dari Kuching, Malaysia. Di sana ternyata harga BBM tuh masih lebih murah dibanding Indo. Tapi gue nggak tahu ron berapa, tadi gue nggak nanya. Dan di sana juga sudah mulai banyak mobil listrik. Cuman katanya bukan mobil-mobil kecil seperti yang gue pakai ini. Di sana tuh model-modelnya udah kayak SUV semua. Cuman tadi gue nggak sempet nanya brandnya brand dari mana, soalnya gue nggak tahu ya. Yang gue tahu sih brand-brand Honda sama Toyota gitu-gitu belum ngeluarin full listrik. Kalau untuk market Southeast Asia ya. Yang gue tahu Toyota tuh yang full listrik baru BZ4X, dan itu kan harganya lumayan ya, 1 miliar lebih. Sedangkan kalau tadi berdasarkan cerita si ibu sih kayaknya mobil-mobil listrik yang masih menengah deh, nggak sampai semahal itu. Lalu yang kedua, informasi yang bisa kita dapat, orang Kalimantan tuh yang platnya KB nyebrang ke Kuching itu nggak bisa isi ron yang rendah katanya, harus isi yang ron yang tinggi. Cuman gue nggak tahu ya, itu cuma cerita dari penumpang doang. Coba tolong barangkali ada yang nonton dari Kuching atau dari Kalimantan, bisa di-sharing di kolom informasi. Kalau ada salah tolong dikoreksi, kalau bener ya tolong dikonfirmasi. Highlight ketiga itu kita bahas seputar cewek Surabaya ya. Memang mereka tuh menurut gue banyak yang cakep-cakep dan orangnya lembut. Lalu highlight terakhir, padahal tadi terakhir gue udah dapat orderan deket banget sama rumah. Tinggal lurus belok kiri nyampe rumah, tapi gue cari penyakit sendiri. Gara-gara demi nyari konten. Nyari konten yang gue maksud ini gimana ya? Maksud gue bukan konten negatif, tapi melainkan siapa tahu kan penumpangnya tuh cewek sendiri, cakep, kita bisa ngobrol gitu loh, bisa podcast, terus sharing info atau sharing pengalamannya naik taksi online tuh gimana, ya seperti biasa lah. Cuman ternyata tidak. Ternyata penumpangnya itu berdua dan bersama pacar, jadi cukup fail ya. Cuma ya itu intermezzo aja, maksudnya gue gak kesal sama penumpang atau gimana ya, cuman cerita aja. Dan highlight yang terakhir itu adalah si pemotor yang ugal-ugalan tadi ya. Sayang tidak mau minggir ya. Kalau minggir tuh beneran gue ajak ribut sih, beneran deh. Pengen gue tampol rasanya. Nggak tahu kenapa gue gedek banget guys ngeliat orang tuh di jalanan tingkah lakunya kayak gitu loh. Lu karena kebodohan dan kelalaian lu sendiri yang dibuat-buat dengan sengaja itu bisa merugikan orang. Iya kalau lu bisa ganti rugi. Kalau nggak bisa, ujung-ujungnya malah amit-amit kalau misalnya ketabrak malah galakan lu. Atau nggak lu yang minta ganti rugi, kan gedek anjir. Pengen gue cuman kabur aja dia. Nggak jadi ini deh tadi gue, nggak jadi terampiaskan. Yowis guys, jadi segitu dulu vlog on beat buat hari ini. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram gue di KokoDriver92 dan TikTok di koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye.